Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur sebab kemurahan Tuhan telah memperkenankan kita ada dalam persekutuan yang memuji dan menyembah Dia. Mazmur 91 ayat 2 akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dalam percaya kepadanya, mari kita menyembah dan memuliakan Allah dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Menyambut pelayanan firman saat ini, dijemput Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenyang. Di hadiratmu jiwaku tenang. Mari teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Mari mendengar hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya menjadi nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kidung Jemaat nomor 42. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus andangnya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari menyambut berita pengampunan dosa dengan menyanyikan Kidung Muda-Mudi nomor 67. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kasih-Mu selalu besar bagi kami. Kami menikmati kebesaran kasih dan kuasa-Mu yang membuat kami ada lagi dalam persekutuan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Persekutuan yang akan disempurnakan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Berkuasalah Engkau dengan Roh Kudus-Mu atas kami semua, supaya firman terberitakan, kami menikmati firman-Mu yang menjadi kekuatan yang menuntun perjalanan hidup kami selanjutnya. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari
Kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita akan membacanya secara bergantian. Pelayan firman akan membaca ayat 35, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat 36 dipandu oleh prokantor. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Jika Alkitab kita sudah terbuka, mari memulai untuk membacanya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tak begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sesudah mengucapkan, Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi jika saudara beribadah di pagi hari. Selamat siang jika saudara beribadah di siang hari, dan selamat sore ataupun malam jika saudara beribadah di sore ataupun malam hari. Yang pasti kita bersyukur kapanpun waktu yang kita pilih untuk beribadah. Saat kita memilih waktu untuk beribadah, kita berkemenangan. Amin saudara. Amin. Sebab sesungguhnya berbicara tentang waktu beribadah, kita mengalami tantangan dan godaan-godaan yang dapat saja membuat kita mengabaikan waktu untuk beribadah. Jadi kalau kita dapat memilih kapanpun waktu yang kita pakai untuk beribadah, itu artinya kita berkemenangan di dalam kekuatan dan hikmat Tuhan yang telah memberi kita waktu untuk beribadah. Maka dalam kesempatan ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Apa yang mau kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini? Yang mau kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini adalah berbicara tentang yang namanya badai. Jika kita melihat bagian firman Tuhan yang berbicara tentang badai atau angin ribut dalam kisah perjalanan pelayanan para murid bersama dengan Yesus, maka kita juga akan mengingat satu kisah dalam perjanjian lama yang juga mengisahkan tentang badai. Seorang nabi yang bernama Yunus yang juga mengalami badai, tetapi
berbeda situasinya. Sebab jika kita membaca, kita melihat bagian kitab Yunus diceritakan di dalamnya, Yunus juga mengalami badai pada saat ia menolak untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Pada saat ia diminta untuk melakukan pelayanan namun dia melarikan diri, maka dia mengalami badai. Maka kita akan katakan, jika demikian adanya bertolak dari kitab Yunus, berarti setiap orang yang tidak taat kepada panggilan, tidak taat kepada kehendak Tuhan, pasti akan mengalami badai. Iya. Tetapi juga jika kita melihat bagian firman Tuhan saat ini, saat kita membaca bagian firman Tuhan ini ayat 35, bagian terakhir di situ Yesus berkata kepada para murid begini, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu ayat 36 dikatakan mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Maka saat kita baca firman Tuhan ini mau dikatakan kalau tadi Yunus mengalami badai karena dia tidak taat pada perintah Tuhan. Lalu bagaimana dengan bacaan firman Tuhan kita saat ini? Bukankah dalam bacaan Yesus berkata atau mengajak para murid untuk bertolak ke seberang? Dan para murid melakukan apa yang Yesus mau. Artinya para murid menjadi taat. Lalu di dalam taat para murid pun berjumpa dengan badai, Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan kembali bertanya, kalau demikian berarti sekalipun kita taat, kita dapat berjumpa dengan badai. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah kehidupan yang saya dan saudara jalani dalam hidup ini. Bahwa seringkali kita menjadi tidak taat dan kita berjumpa dengan badai. Bahwa seringkali juga kita menjadi taat namun tetap kita berjumpa dengan badai. Taat atau tidak taat, kita tetap berjumpa dengan badai. Berarti untuk berjumpa dengan badai tidak menggunakan ukuran taat atau tidak taat. Lalu kita akan tergoda untuk berpikir, kalau seperti itu tidak penting untuk menjadi taat. Toh tetap juga dalam bacaan firman Tuhan dikatakan sekalipun taat berjumpa dengan badai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang mengimani kasih Allah yang besar tidak akan berkata demikian. Tidak akan tergoda untuk menjadi tidak taat. Karena taat atau tidak taat tetap berjumpa dengan badai. Tetapi apa yang menjadi keuntungan ketika para murid menjadi taat dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini? Menjelaskan bahwa para murid taat dan dekat dengan Allah. Maka yang menjadi kekuatan mereka saat mereka berjumpa dengan badai, Allah ada bersama dengan mereka. Sekalipun dalam bacaan kita dikatakan mereka sempat terfokus pada badai. Karena itu dikatakan Yesus dalam ayat 40 menegur mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Para murid yang selalu mengikuti Yesus, mengikuti apa yang Yesus kehendaki, memberi diri untuk mengikut Yesus, mengalami rasa takut dan mengalami rasa tidak percaya. Apa yang mau diungkapkan dari dalamnya? Itulah kemanusiaan para murid. Bahwa kemanusiaan para murid juga dapat merasakan takut dan dapat menjadi ragu dan tidak percaya. Mengapa? Karena para murid pada saat itu hanya berfokus pada badai. Dalam ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan saat itu Yesus tertidur, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pernyataan kemanusiaan para murid saat mereka berfokus pada badai yang besar, maka mereka menjadi begitu takut dan kehilangan kepercayaan atau iman kepada Yesus. Tetapi saudara, yang menjadi hal penting yang juga mau diberitakan dalam kesempatan ini, bagaimana kehadiran Yesus pada saat itu menjadikan perasaan takut dan tidak percaya itu berubah.
menjadi sebuah kekuatan untuk dapat bertahan dan melalui badai. Sekalipun dalam ayat 41 dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tetapi sesungguhnya saat Yesus dibangunkan dan ia menenangkan badai pada saat itu, maka badai pun reda dan para murid pun memiliki ketenangan. Itu keuntungannya saat memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Bahwa saat tetap memilih untuk taat kepada Tuhan, fokus kita dari kemanusiaan kita yang meragukan, yang menjadi takut, menjadi gentar, dapat dialihkan fokus kepada Yesus. Sebab Yesus punya kuasa untuk menenangkan badai dan memberi kekuatan, memberi kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataannya badai memang akan menjadi bahagian siapa saja, termasuk saya dan saudara. Bukankah Allah kita tidak pernah berjanji bahwa hidup akan kita jalani tanpa badai? Tetapi janjinya yang pasti, sekalipun kita harus melewati badai, saat kita bersama dengan Dia, saat kita terus percaya dan taat pada Dia, itu menjadi kekuatan kita untuk tetap bertahan di tengah badai dan berkemenangan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, badai selalu saja hadir. Kita baru memasuki bulan Oktober dan baru meninggalkan bulan September. Pada tanggal 28 September kita mengenang kembali bagaimana badai yang begitu dahsyat kita lalui di tahun 2018. Lalu di tahun 2019 situasi baru mulai pulih dan di tahun 2020 kita harus kembali diperhadapkan dengan badai COVID-19. Beberapa waktu keadaan mulai membaik, tetapi beberapa waktu ini keadaan kembali mulai memanas. Bapak Ibu Saudara, badai yang menjadi bahagian kita. Jika kita hanya terus memfokuskan diri pada badai itu, pada COVID-19 yang menjadikan kita menjadi begitu takut, bahkan terkadang kita hampir-hampir kehilangan iman dan percaya kita. Jika kita hanya berfokus pada badai itu, kita dikuasainya dan kita tidak akan menjalani kehidupan kita dengan kuat dan berkemenangan. Tapi dari firman Tuhan saat ini, kita mau diingatkan, Allah yang tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan melewati badai, tetapi Allah yang berjanji bahwa Ia setia, ada bersama dengan kita. Ia punya kuasa untuk menenangkan badai. Allah tersebut juga yang akan menolong kita untuk melalui badai COVID-19 yang saat ini begitu menakutkan, begitu menggentarkan, bahkan terkadang hampir-hampir membuat kita kehilangan keyakinan percaya kepada Tuhan. Percayalah saudara, biarlah kita tidak memfokuskan diri hanya pada badai COVID-19. Tapi saat kita bertemu dengan Tuhan dalam persekutuan seperti yang terjadi saat ini, kita mau memfokuskan diri pada Allah kita yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah kita yang begitu mengasihi kita seperti yang mengasihi para murid. Ia menenangkan badai yang dialami oleh para murid. Maka firman Tuhan ini juga mau menguatkan saya dan saudara, bahwa Ia adalah Allah yang sanggup untuk menguatkan kita, menenangkan badai yang kita alami saat ini. Hanya dengan kekuatan Tuhan saja kita dapat bertahan di tengah badai ini. Hanya dengan kekuatan Tuhan saja kita pasti berkemenangan melewati badai ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan terus berfokus pada badai. Ya, berita penting untuk kita dengarkan, berita penting untuk kita lihat. Tapi kalau kita hanya terus melihat dan mendengarkan berita, membuat kita sudah lupa untuk berdoa, membuat kita sudah lupa untuk baca firman Tuhan, kita akan lemah dan kehilangan kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah saat ini, kita diingatkan untuk tidak berfokus pada badai, tetapi kita diingatkan untuk berfokus pada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang dapat menolong dan memberi kemenangan kepada kita. Teruslah berdoa, teruslah baca firman, di dalam firman ada kekuatan kita.
kita pasti kuat, kita pasti berkemenangan di dalam hikmat dan kekuatan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus menguasai kita untuk hidup memelihara sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengikrarkan iman Kristen sebagai orang-orang percaya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan gita baru 324, Walau Badai Topan. Hidupku bergoncang galau hatimu.
mendengarkan warta jemaat dan pokok doa syafaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita dengarkan warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu pada hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Minggu masih dilaksanakan secara online sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Dan bagi anggota jemaat yang akan beribadah menggunakan tata ibadah yang dicetak, dapat diambil di pastori gereja. Yang ketiga, ibadah rumah tangga tetap akan dilaksanakan secara online setiap hari Kamis pukul 18, kecuali jika ada permintaan keluarga untuk ibadah khusus, tetap akan dilayani. Yang keempat, pendampingan kadim atau asistensi pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020, yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 8. Yang kelima, kita akan membacakan gebot nikah yang terakhir. Yang pertama, akan menikah di Jemaat GKST Siloam Saemba, Kabupaten Morowali Utara, Klasis Mori Atas, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020. Nama, Jamie Wesalande, lahir di Poso 1 Maret 1991, dengan seorang perempuan. Nama, Pendeta Firna Opin Anastasia Gayumbo STH, lahir di Saemba tanggal 26 November 1992. Yang kedua, akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Nama, Gunawan Putranelo Kalara, lahir di Poso tanggal 5 Desember 1994, dengan seorang perempuan. Nama, Magdalena Febriani Simatupang, lahir di Poso tanggal 26 Februari 1995. Pastoral nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 jam 10 pagi bertempat di ruang konsistori. Yang keenam, berita duka. Keluarga Lantegimo Tahu Leliki berduka cita atas meninggalnya Bapak Pendeta J. Lantegimo pada hari Rabu 30 September 2020 di Palu. Pendeta, majelis, dan seluruh anggota jemaat menyatakan turut berduka cita. Yang kedua, telah meninggal dunia Bapak Lexi Mangulu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 di Manado, Sulawesi Utara. Almarhum adalah kakak kandung dari Bapak Ferry Mangulu, anggota kelompok pelayanan 4 Jemaat GKST Efata Palu. Keluarga mengucapkan terima kasih atas pelayanan duka yang telah diberikan kepada keluarga. Selanjutnya kami akan membacakan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 26 September 2020. Yang pertama, anak Dion Tania 1 juta rupiah, anak David Saki 200.000 rupiah, keluarga Tanda Rante Daa 200.000 rupiah, anak Gabriel Barata 100.000 rupiah, Ibu Dumola Gundo 500.000 rupiah,
anak Keila Salogi Rp200.000, saudari Sulkorni Tabunti Rp200.000, keluarga Labania Saroja Rp100.000, keluarga Nusi Sudarni Rp300.000, keluarga Lambe Mangela Rp150.000, anak Valen Poima Rp100.000, keluarga Randalongi Malaha Rp400.000, keluarga Sarko Sepena Rp1.000.000, keluarga Purnomo Lameanda Rp2.000.000, keluarga Laema Ruagawe Rp500.000, anak Trian Yosafat Mentara Rp200.000, keluarga Tobing Larope Rp300.000, keluarga Yani Wongso Rp1.000.000, Ibu Sinta Tosinde Rp150.000, anak Gabriel dan Timi Rp500.000, saudari Putri Aulia Jaruu Rp500.000, dan keluarga Ruminggo Masi Rp200.000. Jumlah Rp9.800.000. Pokok doa Minggu 4 Oktober 2020. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran anak Keila Salogi, saudari Putri Aulia Jaruu, anak Keren Kuna, Yani Wongso, anak Trian Yosafat Mentara, anak Dion Tania, anak David Saki, anak Stefani Laema dan Vicky Laema, keluarga Laema Ruagawe, Ibu Sinta Tosinde, saudari Melisa Lalindu dan Melki Lalindu, keluarga Lalindu Subito, Ibu Dumola Gundo, anak Seren Ruminggo, saudari Tia Liloi, usia 21 tahun, Ibu Dewi Siapa Supono. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Sarko Sepena, keluarga Pondete Tabaja. Persembahan perpuluhan keluarga Mandesa Tagoe, saudara Felix Andreski Bungge. Ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit, dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Nusi Sudarmi, saudari Sulkormi Tabunti, keluarga Purnomo Lameanda, keluarga Lambe Mangela, keluarga Tandarante Daah, anak Gabriel Barata, keluarga Ruminggo Masi, keluarga Labania Saroja, keluarga Lamani Tandumai, keluarga Toripa Aesong, saudara Felix Andreski Bungge, Ibu Rundulemo Lasulura, keluarga Bungge Lapuno, keluarga Bambang Wengkau, dan keluarga Mawuka Pulumbara. Kita juga mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan. Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Opa T. Kandolia, Bapak Yos Bantara, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaha Rantung, Ana Elviona Navazebua, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nathan Mangkawa, Ibu Wijaya Bande, Bapak Erepi, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu Elke Rampengan, Ibu Taewa Matimpas, dan orang tua dari keluarga Bambang Wengkau.
Dan kita mendoakan keluarga yang berduka, keluarga Lantegimo Tahu Leliki, berduka cita atas meninggalnya Bapak Pendeta J. Lantegimo di Palu. Dan juga kita mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Engkau telah menganugerahkan hari ini untuk kami pakai bersekutu memuji, muliakan nama Tuhan. Bahkan dalam kesempatan ini firman-Mu telah terberitakan kepada kami. Kami diingatkan bahwa benar kami pun harus melalui hidup dengan badai. Tetapi kami tidak harus terfokus pada badai, sebab kami punya Allah yang dapat menolong kami dengan kuasa yang sempurna. Biarlah kami terus berfokus hanya kepada Tuhan, supaya kami diberi hikmat untuk berjaga dan berserah padamu Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang membawa syukur dan sukacita karena mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang minggu yang telah lalu. Menikmati kemurahan Tuhan dengan ketambahan usia, perkawinan, usia kelahiran, menikmati sehat dan kuat, menikmati hasil-hasil dari pekerjaan, menikmati kesembuhan dari sakit, terkuatkan melewati setiap bentuk pergumulan hidup. Bahkan begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang diterima dalam kehidupan. Biarlah semua yang telah dikumpulkan dan dipersembahkan juga termasuk dalam persembahan yang kami kumpulkan dan setiap bentuk syukur ini boleh berkenan memuliakan nama Tuhan. Kami terus diberkati di tengah kehidupan kami. Mengingat kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, kuatkan, berkati dan pulihkan juga mereka. Mengingat keluarga-keluarga yang mengalami duka dalam beberapa waktu ini, biarlah penghiburan dan kekuatan dari Tuhan juga menjadi bahagian mereka. Semua hamba dan pelayan Tuhan, pekerja-pekerja gereja yang terus melayani Tuhan, bahkan dalam ibadah ini, biarlah juga terus diberkati. Berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19. Tuhan menolong, menganugerahkan hikmat kepada kami semua untuk menjadi alat yang dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, setiap tim medis yang bekerja, aparat-aparat, juga berkati mereka yang positif corona untuk melewati masa-masa sulit. Tuhan menolong, menguatkan, dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki minggu baru di hadapan kami. Dalam percaya Tuhan menuntun kami dan menguatkan kami untuk terus berkemenangan. Kami berdoa untuk jemaat Efata Palu dalam pembangunan. Pakailah semua yang telah kami persembahkan sebagai janji iman juga dalam pembangunan rumah Tuhan. Dalam kesempatan ini kami pun bersama-sama dengan jemaat GKST Gamaliel Karanjalimba yang mengambil bagian bersekutu bersama dalam ibadah online ini. Maka berkati juga dalam setiap kehidupan yang dijalani seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba dan pelayan Tuhan, dengan sukacita bahkan dengan pergumulan, dikuatkan, diberi kemenangan, bersukacita menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami di dalam pertolongan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur dan pengharapan-pengharapan kami. Memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup,
yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu demi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri hendak mengakhiri persekutuan ini. Pujian tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku. Janjinya Dia pegang tanganku, ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk dan bersaat teduh. Atas nama pendeta Majelis Jemaat GKST Fata Palu mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu baru dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Majelis, pendeta, dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Grace Santi Pulumbara, SSI Teol, yang telah memimpin ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.